Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Dan saya doakan juga semoga teman-teman semuanya ini menjadi petani sawit yang sukses, yang memiliki kebun banyak dan berproduktivitas tinggi, yang tentu bisa mensejahterakan keluarga, amin. Teman-teman, kegiatan saya pada sore hari ini adalah bersih-bersih kebun, melakukan staking dan melakukan pancang tanam. Jadi teman-teman, kita kalau mau panjang tanam segitiga sama sisi, kuncinya seperti ini. Cara mudahnya, untuk barisan yang ke selatan, ya ke selatan ke utara itu 7,8 meter. 7,8 meter atau jarak antar barisnya. Jadi ini teman-teman 7,8. Kemudian jarak antar tanamnya yang arah barat dan ke timur itu 9 meter. Namun nanti 4,5 meter itu dipindahkan ke tengah, ke sini teman-teman. Ini hanya pancang palsu yang dari 7,8 ini, yang satu diselang-selang itu geser 4,5 meter. Jadi jatuhnya ada di sini teman-teman. Di sini jadi segitiganya ke sana, akhirnya mendapat segitiga sama sisinya itu 9 meter segitiga sama sisi. Jadi kemanapun jaraknya itu pasti akan mendapatkan 9 meter. Itu yang namanya baris mata 5. Nah, kelebihannya apa? Tentunya teman-teman, baris mata 5 itu asupan cahaya mataharinya lebih baik. Kemudian yang pasti akan menambah jumlah populasi yang mungkin itu bisa mencapai 20 hingga 30 batang per hektarnya. Tentu teman-teman, kita sebagai petani harus paham betul bagaimana kita harus menentukan jarak tanam. Kalau kita bisa menambah populasi, ya tentu kita lakukan dengan melakukan jarak tanam yang ideal. Karena kalau baris mata 4 itu ada antara pojok dengan pojok, namanya segi 4. Pojok dengan pojoknya itu akan menjadi 12 meteran. Dan tentu itu adalah hal yang lumayan merugikan. Karena kita sebagai petani, satu batang sawit itu sudah cukup sangat berharga teman-teman. Kalau bisa menambah jumlah populasinya, tambahkan saja. Nah, pada video kali ini teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah masalah jarak tanam yang ideal. Karena ketika kita salah menerapkan jarak tanam yang ideal di awal-awal penanaman, maka nanti kita akan sangat-sangat merugi teman-teman. Karena sudah banyak buktinya orang-orang yang menanam sawitnya dengan jarak tanam yang tidak ideal, maka itu sangat-sangat merugi di kemudian hari. Misalkan saya tidak bicara masalah terlalu rapat atau terlalu jarang, itu sebenarnya sama-sama sangat merugikan. Kalau terlalu rapat, apa yang terjadi? Tentunya kalau terlalu rapat, maka banyak sekali buktinya orang-orang yang menanam terlalu rapat itu terjadi etiolasi teman-teman. Terjadi etiolasi karena sawit itu memerlukan asupan cahaya matahari yang lumayan cukup banyak. Ketika populasi itu terlalu rapat, maka sawit itu akan berlomba-lomba mengejar matahari. Seperti lagu teman-teman, mengejar matahari. Ya, kita paham teori dasar biologi bagi tumbuhan itu, ketika kita tanam di tempat yang gelap, maka tanaman itu akan lebih cepat menjalar, atau kalau pohon akan lebih cepat tinggi karena memang terus mengejar sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, namun efek jeleknya adalah memang pertumbuhannya lebih cepat tinggi, namun itu kualitasnya lumayan cukup rendah, sehingga nanti akan menghasilkan produktivitas yang lumayan cukup rendah. Sudah banyak buktinya teman-teman, di tempat saya orang yang melakukan penanaman dengan jarak yang terlalu rapat, itu hasilnya bahkan bila dinilai tonasenya itu lumayan cukup buruk, dan itu jangan sampai terjadi. Kalau terlalu jarang juga menurut saya rugi teman-teman. Karena apa? Ya, seperti yang sudah saya katakan bahwa satu batang sawit itu lumayan cukup berharga bagi kita. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan tanah yang memang sudah kita miliki. Tentunya kita harus belajar teman-teman, varietas apa sih yang kita tanam sehingga kita bisa mendapatkan SPH yang ideal. Misalkan kita mengambil varietas pelepah panjang dengan SPH 136 batang atau 130 batang, maka jarak tanamnya itu adalah 9,4 segitiganya. Itu teman-teman, jadi 9,4. Dan tentunya kalau kita konversikan jarak antar barisnya itu 8 meter, dan
untuk jarak antar tanamnya yang ke timur ke barat itu 9,4. Itu kalau SPH 136 dengan varietas pelepah panjang seperti yang Ngambi, Dampi, kemudian 239, 718 dan lain sebagainya. Kalau di Sriwijaya kan ada yang Ngambinya juga, teman-teman. Itu biasanya dengan jarak tanam 9,4 segitiga sami sisi. Kemudian untuk varietas-varietas pelepah sedang dengan SPH 143 batang, teman-teman, itu jarak tanamnya adalah 9 kali 9 segitiga sama sisi. Jadi yang sudah saya jelaskan, karena saya menggunakan varietas 540 yang akan saya tanam di sini dengan SPH-nya 143 batang, maka yang jarak antar barisnya itu 7,8, kemudian yang timur ke barat itu 9 meter. Jadi nanti segitiga sama sisinya mendapat 9 kali 9 kali 9 itu, teman-teman. Kemudian untuk pelepah yang lumayan cukup pendek, saya kurang paham varietasnya apa, teman-teman, dengan SPH hingga 160 batang itu 8 segitiga sama sisi, 8 meter segitiga sama sisi, teman-teman, dengan jarak antar barisnya itu 7,6 kalau tidak salah, dan jarak antar tanamnya itu 8 meter. Maka dari itu, teman-teman, kita harus pandai betul sebagai petani, harus sangat-sangat pandai mengetahui varietas apa yang akan kita tanam, karena nanti itu akan mempengaruhi dari hasil produktivitas yang akan kita dapatkan. Nah, kita sebagai petani harus, sekali lagi, harus paham betul, teman-teman, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Karena kata pepatah seperti ini, teman-teman, apa yang kita lakukan itu adalah pilihan kita. Jangan sampai apa yang kita pilih hari ini akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, contohnya orang-orang yang tanam terlalu rapat. Nah, tadi saya belum jelaskan juga, kalau kita terlalu jarang, yang pertama kita akan mengurangi SPH, itu pasti tentu. Karena dengan jarak yang ideal dengan jarak yang terlalu jarang juga, itu nanti akan sama bobot atau berat BJR-nya itu akan sama. Jadi untuk populasinya yang berkurang maka akan mempengaruhi tonase. Kemudian masalah gulma, teman-teman. Masalah gulma itu akan menjadi momok yang lumayan luar biasa bagi orang-orang yang menanam sawitnya dengan jarak tanam yang terlalu lebar, misalkan 11 kali 11, 12 kali 12 seperti itu. Kalau menurut saya yang masih bisa ditoleransi itu adalah jarak tanam, kalau kita tidak mengetahui varietas apa yang akan kita tanam, lakukanlah 9 meter segitiga sama sisi. Dan paling jarang menurut saya yang masih bisa bisa diadaptasikan itu adalah 10 kali 10 segitiga sama sisi. Jadi itu, teman-teman. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada teman-teman yang mau tanam sawitnya, ya kalau masih seperti ini, 8 meter tuh lumayan cukup cukup lebar. Namun ketika sawit kita sudah mencapai 6 tahun 7 tahun itu akan lumayan cukup rapat. Jadi itu pengalaman yang sudah saya rasakan. Mungkin hanya ini, teman-teman. Tetap semangat, semoga menjadi petani sawit yang sukses, saya doakan, amin. Dan mohon maaf kalau memang banyak omon-omon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.